Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Fala taj'alhu multabisan 'alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'ammirhu yunafishu fi khalqi afala ya'qilun. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua merupakan karunia yang sangat besar adalah iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan ini pula kita masih mampu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat dengan berjamaah. Sejenak kita tinggalkan di dunia kita tinggalkan aktivitas kita dengan mengharap mardhatillah billahi kalimatillah jihad fi sabilillah. Sebagaimana diungkap dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat, maka bergegaslah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah transaksi jual beli. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itulah yang terbaik jika kamu mengetahui. Hadirin sidang Jumat Allah, beruntunglah kita semua masih mengupayakan takwa diri pada Allah Subhanahu wa taala, sementara masih banyak saudara-saudara kita yang masih belum melakukan atau mengupayakan ibadah kewajiban itu. Sudah sepantasnya dan selayaknya makhluk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khalik, sebagaimana dikatakan dalam ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan segala aktivitas kita, langkah usaha kita menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amalan solehan, amalan makbulan, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nikmat yang kedua setelah iman dan Islam adalah kesehatan. Kesehatan memang bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tidak akan berarti. Oleh karenanya, wajiblah atas kita untuk mensyukuri nikmat tersebut, seraya melaksanakan kasrati dzikri wal istighfari indal haqqi wal ma'am. Adalah memperbanyak zikrullah, seraya mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan kenikmatan dan ketika kita mendapatkan keselamatan. Hadirin sedang Allah, menjadikan momentum untuk kita pada kesempatan ini melakukan satu introspeksi diri, bermuhasabah diri, menghitung diri sendiri sejauh mana apa yang kita lakukan pada waktu-waktu yang telah lalu, saat-saat yang telah kita lalui. Kalaulah kita masih banyak kekurangan, masih jauh dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada kesempatan atas dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di masa yang mendatang untuk lebih baik dan memperbaiki. Hadirin sekalian Allah, ketika mentari terbit di pagi hari, saya berkata, "Ana fakul jadi, wa ana man kasyahid." Kata zawaj bini yang main solih, fa ini dahulu dari yang mati. Ketika mentari terbit di pagi hari, saya berkata, "Ana fakul jadi, akulah makhluk yang baru." Oleh karenanya, Jumat ini bukan Jumat yang kemarin, hari ini bukan hari yang kemarin. Anda makhluk jadi, akulah makhluk yang baru.
Wa ana amaluka syahid, dan aku akan mempersaksikan atas apa yang kalian kerjakan. Tiada waktu sedetik pun berlalu tanpa sepertuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sejumlah tanah yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan, tidak ada saat, tidak ada daun ranting yang lepas dari pohonnya tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun baik dan buruknya, dan kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan melihat amal kita sendiri. Wa ana amaluka syahid, dan aku akan mempersaksikan atas apa yang kalian kerjakan. Selanjutnya, fatazawwaj bihi bi amalin sholihin, maka hiasilah, isilah, amalkanlah dengan amalan soleh dan amalan makbulah. Fa inni la aqulu ila yaumil qiyamati, maka sesungguhnya aku tidak akan pernah terulang kembali sampai hari kiamat. Yang lalu biarlah lalu, hari ini dan masa yang akan datang yang kita akan lewati. Jika sekiranya kita diberikan umur yang panjang, saya tidak akan menjamin kita akan berada dalam keselamatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 38, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka mereka, apakah mereka tidak memikirkan? Hadirin yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar istilah ada yang dikatakan husnul khotimah, ada pula sebaliknya yang disebut dengan su'ul khotimah. Husnul khotimah, husnul artinya baik, khotimah akhirnya akhir, maka baik di akhirnya, dan sebaliknya adalah su'ul khotimah, buruk di akhir. Seperti kalimat lain kita sering mendengar ada husnuzon dan su'uzon, baik sangka dan buruk sangka. Bagaimanakah gambaran orang yang husnul khotimah dan su'ul khotimah? Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa an Sa'd bin Sa'din anna rajulan min azmi muslimin guna'an al muslimina fi ghazwatin wa zahama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa nazara nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat bin Sa'ad bahwasanya ada seorang muslim yang gagah berani, yang selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Dia seorang yang pejuang, yang tangguh, ketika di medan tempur selalu ada dalam garda terdepan. Kemudian Rasulullah SAW berujar, artinya mengatakan yang sangat mengherankan dan sangat menyenangkan bagi sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin melihat seseorang yang ahli neraka, lihatlah orang tersebut. Maka seketika itu para sahabat betapa terheran-herannya, betapa kagetnya, bagaimana mungkin seorang pejuang yang selalu mengikuti dan tempur peperangan bersama Rasulullah SAW, namun Rasulullah mengisyaratkan barang siapa yang melihat, yang ingin melihat seorang yang ahli neraka, lihatlah orang tersebut. Lalu sahabat yang lain mengikutinya, mengintilnya, artinya kemana dia pergi selalu mengikutinya. Danlah terjadi peperangan, dan sahabat tersebut ada di garis terdepan, akhirnya terbunuh atau tertancap panah. Barangkali niatnya yang bukan atas dasar lillah, hanya karena Allah SWT. Ingin disebut pahlawan, ingin disebut pejuang, ingin disebut orang terkenal, ingin dilihat sosok yang hebat. Akan tetapi
pencitraan tersebut ketika panah menancap di dadanya, tidak kuat menahan rasa sakitnya, akhirnya dia tancapkan sendiri, dan barangkali inilah yang dikatakan bunuh diri secara konyol. Dan sahabat yang melihatnya bergegas menuju Rasulullah SAW. Sedangkan ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa kau adalah utusan Allah. Ada apa ya sahabat? Engkau mengatakan barang siapa yang ingin melihat ahli neraka, lihat orang tersebut. Dan sahabat yang lain melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tidak kuat menahan rasa sakit, akhirnya dia menancapkan panahnya sendiri pada sebuah diri. Hadirin sedang dimahami Allah, barangkali ini salah satu gambaran bahwasanya walaupun seorang sahabat yang selalu bersama Rasulullah SAW, namun pada akhir hayatnya dia bukan atas dasar Islam ataupun bukan atas dasar keimanan. Dan inilah yang dikategorikan disebut syukur khotimah. Selanjutnya gambaran tentang hadis Rasulullah SAW. An Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana fi bani Israil rajulun qatala tis'atan wa tis'ina insanan. Pada zaman kaum Bani Israil ada seorang yang sudah melakukan perbuatan apapun dosa dan maksiat dia telah lakukan, sampai-sampai digambarkan sudah membunuh sebanyak 99 orang. Akan tetapi orang tersebut dalam hati kecilnya, dalam benih keimanannya ada bunyi penyesalan ataupun ingin memberhentikan perbuatan tersebut. Barangkali ada niat untuk bertobat. Dan pada suatu ketika dia menghubungi seorang pendeta dan dia mengungkapkan niatnya ingin berhenti dengan perbuatan-perbuatan yang dosa dan sebagainya. Akan tapi pendeta tersebut mengatakan tidak bisa karena betapa besarnya dosa orang tersebut. Ini gunung sedalam lautan. Dan pada akhirnya pendeta tersebut dibunuh dan barangkali menangkap sudah jumlahnya 100. Dan orang tersebut masih tetap penasaran rasa-rasanya, ingin bertobat, insaf, dan ingin berhenti atas perbuatan dosa dan dosa. Lalu ada yang menunjukkan bahwa kalau seandainya ingin bertobat, maka kunjungilah atau hubungilah ke tempat sesuatu yang telah ditunjukkan. Dan seketika itu pula dia bergegas untuk menuju ke tempat tersebut. Namun qadarullah sebelum sampai pada tempat tujuan, orang tersebut terjatuh dan meninggal. Dan di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa para malaikat beristighfar. Malaikat azab mengatakan orang tersebut masuk neraka karena sudah terlampaui batas dosa yang begitu besar, begitu banyak, sampai-sampai setelah membunuh 99 orang. Namun sisi lain malaikat rahmat ada yang menilai dalam hati kecil ada benih-benih taubat, ingin insaf. Maka diukurlah jarak dari dia pergi sampai pada tempat tujuan, maka yang lebih dekat, mana yang lebih mendekati, kalau seandainya lebih dekat kepada tempat yang dia tuju. Dan begitulah pada Allah sudah dekat dengan tempat yang dia kunjungi. Para malaikat menilai bahwa orang tersebut diampuni dosanya dan insya Allah. Hadirin sekalian Allah, pada hari itulah
dua gambaran yang dikategorikan sebagai husnul khotimah, dan yang kedua adalah baru membangun iman. Alhamdulillahilladzi dunia sa'adat di dunia wal akhirah bima ta'ala billah wal yawmil akhir asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian warahmatullah, pada kesempatan buka yang kedua ini, buka yang kedua, sebenarnya kita menjadikan satu ibarat tazkirah dan mau'izah, gambaran pelajaran sekaligus peringatan untuk kita betapa hidup kita mempunyai dua pilihan, wahadainahum najdain, baik dan buruknya akan dikembalikan kepada amal kita. Selanjutnya ada gambaran orang-orang yang selama hidupnya ada dalam kebaikan, dan barangkali inilah yang kita panjatkan kepada Allah. Inilah yang kita pinta agar selalu ada dalam kebaikan sama. Wa qad su'ila alaihi salatu wassalam ayyun nasi khair. Qala man qala uluhu wa sunna amal. Sungguh Nabi telah ditanya manusia yang mana yang paling baik. Beliau bersabda, saya menjawab, yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebagaimana yang kita panjatkan setiap kali di dalam sholat minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita akan selalu dalam keteguhan istiqomah. Dan selanjutnya dalam surat Al-Fat ayat 4, walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kita panjatkan liyazdadu imanan supaya terus dan terus bertambah keimanan kita, peningkatan keimanan. Lalu yang terakhir adalah yang paling buruk dan selama hidupnya ada dalam keburukan. Kila ayun nasi syarru qala man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan Rasul ditanya kembali, manusia yang mana yang paling buruk? Beliau menjawab, yaitu orang yang panjang umurnya dan buruk amal. Kemudian dilengkapi dengan surat Al-Imran 178, wala tahsabanna alladziina kafaru annama nudli lahum khairun li anfusihim innama nudli lahum liyazdadu isman wa hum azabun muhin. Dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami pada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Ini ada kalimat liyazdadu isman, berbeda dengan yang tadi adalah liyazdadu imanan. Dan bagi mereka azab yang menghinakan. Hadirin sekalian subhanallah, barangkali itulah 4 gambaran sosok orang yang pertama adalah husnul khotimah, yang kedua husnul khotimah, dan yang ketiga selalu ada dalam keteguhan iman. Dan inilah yang kita panjatkan dengan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kesabaran, keteguhan iman. Kemudian keluarga kita, anak cucu kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan orang-orang yang soleh, saudara kerabat kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin dimanapun kapanpun selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrij alaina sabran wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.